Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya Fahri Hamzah mulai menyentil Anies Baswedan dari kemarin ya. Mengatakan bahwa jangan merasa hebat sendiri, hehehehe. Saya kira apa yang disampaikan Fahri Hamzah itu ya bukan bangsa kita tidak ada orang hebat sebenarnya kalau masih di kalangan politisi begitu kan ya. Tapi nampaknya dibandingkan dengan Fahri Hamzah yang kemudian tidak punya prestasi apa-apa, ya saya kira Anies Baswedan lebih dominan begitu dibandingkan dengan Fahri Hamzah. Kenapa? Pertama, Anies Baswedan sudah terbukti ya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017. Yang kedua adalah mereka Menteri Pendidikan. Terus kemudian yang ketiga mereka orang aktivis, orang akademisi, samalah dengan Fahri Hamzah karena nasibnya belum tentu sama begitu, yaitu mereka karir mereka. Sedangkan Fahri Hamzah di DPR ya sejak lama mereka, tapi kontribusi besar kepada rakyat Indonesia apa? Nah itu yang menjadi pertanyaan juga begitu kan ya. Maka sekiranya kenapa Fahri Hamzah itu sering keluar-keluar mengkritik habis-habisan sana sini begitu. Pada kenyataannya adalah ya orang-orang yang punya rekam jejak ya keluar-keluar dan kritik sana sini biasanya orang yang tidak punya prestasi. Ya seperti ngambalin prestasinya apa begitu kan ya. Orang-orang yang punya prestasi biasanya tidak keluar-keluar begitu kan. Ya dikritik ya diam, dikritik mereka diterima begitu kan ya. Biasanya orang yang tidak punya prestasi dikritik itu biasanya marah-marah. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ngapain kita harus nyentil Anies Baswedan, toh pada hakikatnya Anies Baswedan sudah kalah kok begitu kan ya. Masih sakit hati atau bagaimana begitu kan. Jadi menurut saya pribadi sebagai wakil ketua umum partai, saya kira hanya Fahri Hamzah yang keluar-keluar seperti itu begitu. Kalau Partai Demokrat ingin maju, ya ikuti saja jalur alur masyarakat di situ begitu kan. Ya dikritik kita santai, dikritik kita tertawa, dikritik apapun mereka mau tanpa merasa menyentil kepada yang lain. Mari kita baca ini komentar dari netizen. Emang Anies pinter buat kita jelas bukan tipu-tipu, bukan bohong-bohongan. Makin kemarin makin kelihatan betul ya ini Fahri Hamzah udah nggak laku kemana-mana. Semua orang ya nggak pernah punya salah ya sama dia terus diserang. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Artinya apa? Kata Anies Baswedan tidak perlu kita tanggapi dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Ya biarlah waktu yang akan menjawab bahwa bagaimana Anies Baswedan ya. Semakin kalah ya di Pilpres 2024, justru Anies Baswedan menunjukkan jati diri bagaimana mereka menerima demokrasi. Salah satu mereka begitu kan ya, walaupun mereka kalah, mereka tidak tergiur bergabung kepada lawan-lawan dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan bukan haus kekuasaan di situ begitu kan ya, bukan cari sana sini. Lihat saja Anies Baswedan tetap konsisten mereka. Artinya rekam jejak mereka baik begitu dibandingkan dengan Fahri Hamzah. Rekam jejak di DPR sangat luar biasa pada waktu itu begitu. Kritikannya luar biasa kepada Jokowi. Tapi toh pada hakikatnya di depan Jokowi sudah mingkem tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Artinya apa? Nah disinilah yang kita buktikan begitu kan. Dulu keluar-keluar bagaimana kritikan-kritikan Jokowi. Kritikan inilah, kritikan itulah. Ya, bahkan kalau menjadi presiden ya KPK 1 bulan 1 tahun bisa diselesaikan pret. Ya kita lihat saja nantinya begitu kan ya, karena dulu keluar-keluar bubarkan KPK, bubarkan ini, saking paniknya pada waktu itu begitu kan ya. Ya karena pada waktu itu saya suka sekali kepada Fahri Hamzah pada waktu itu begitu kan. Tapi lambat laun ya akhir-akhir ini ya karena ucapannya sering keluar-keluar sana sini, pada akhirnya saya merasa bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Fahri Hamzah ternyata ya itu aja mereka begitu kan. Ternyata orang-orang yang keluar-keluar tidak punya prestasi apa-apa. Bahkan ini Tuan Fahri Hamzah makin hati ya makin enggak tahu diri ya. Wah ini komentar dari netizen. Punya partai tapi enggak sehebat yang tidak punya partai. Logika Fahri ya enggak ada tuh selain Mas Anies Baswedan saat ini ya. Ya jadi saya kira sudah saya katakan sejak awal bahwa
ketua umum partai, wakil ketua umum partai yang paling kuar-kuar itu adalah hanya Fahri Hamzah ya. Dan kemudian ya partai PSI, partai-partai yang lain saya kira tidak ada di situ begitu kan ya. Walaupun 0, di situ begitu. Rekam jejak Fahri Hamzah sudah ada di situ begitu kan. Nggak usah kaget dengan hal-hal seperti itu. Sensasi boleh-boleh aja ya, tapi jangan sampai kebablasan. Itu aja sih sebenarnya. Kepentingan-kepentingan politik iya begitu kan ya, tapi jangan terlalu norak lah kepada rakyat Indonesia. Ini kita lihat saja, Fahri Hamzah sentil Anies Baswedan, jangan merasa hebat sendiri. Mari kita baca, politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyindir posisi Anies Baswedan yang ditinggal oleh partai pengusungnya. Dia menyebutkan Anies merupakan korban sebab tidak bisa memimpin politik terlepas dari partai politik. Fahri Hamzah menyetujui pemikiran mengenai karir politik tidak bisa lepas dari keberadaan partai politik. Iya dong, Anies Baswedan adalah korban dari insiden ini. Ya, saya kira menurut Fahri Hamzah justru ini kuar-kuar seperti ini justru blunder pada dirinya begitu kan. Anies Baswedan itu bukan mereka jadi korban. Justru Anies Baswedan adalah bagaimana mereka ya mau kalah kayak mau menang kayak begitu kan. Itu kan memang sudah takdirnya mereka. Anies Baswedan mau bergabung kepada diusung oleh Nasdem, PKS dan PKB ya silahkan mereka. Mau jadi korban kayak mau jadi itu begitu kan ya. Tetapi mereka tidak pernah menyentil orang atau mengkritik orang atau kuar-kuar kepada orang Anies Baswedan itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya punya rekam jejak di situ. Jadi biar kelihatan bagaimana ya kontribusi Anies Baswedan, bagaimana ikhlasnya Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai presiden, walaupun partai-partai Nasdem dan PKB mereka tergiur ya dengan untuk berkoalisi di situ begitu. Ya tidak ada masalah. Ya, kenapa kok yang kemudian yang dijaga itu Anies Baswedan begitu kan ya. Ya Anies Baswedan tentu tahu hitungan-hitungan politik mereka begitu kan. Justru ketika PKS mau berkoalisi marah Fahri Hamzah begitu kan menolak di situ begitu kan. Partai Fahri Hamzah menolak di situ. Ada apa? Nah, akibat dari ini semua kan justru sudah tahu bagaimana pemikiran Fahri Hamzah tersebut. Makanya saya sangat berharap kepada dia untuk ya dia seorang doktor belajar public ya policy. Dia mengerti ilmu politik. Makanya saya sangat berharap katanya, coba merenung agak dalam hal apa yang terjadi pada dirimu kemarin. Pikirkan agak lama karena dalam harusnya kalau niat tanya ya, waktu itu saya mengajak dia koreksi sistem dulu ya dan mengajak dia untuk lebih tegas. Bahkan nggak bisa semua karir itu ada sekolahannya, ada murid sistemnya, ada tangganya. Mantan anggota DPR itu kemudian menyinggung orang-orang yang merasa memiliki popularitas tinggi namun tidak mau bergabung dengan partai politik. Menurutnya justru orang ingin mematangkan demokrasi jalannya dengan memperkuat partai politik. Ya, orang itu mau mau punya kualitas apapun kayak mau ini mau itu begitu kan ya. Saya rasa tidak perlu kita masuk partai politik begitu kan ya. Anies Baswedan mereka bukan Anies Baswedan yang meminta untuk mencalonkan diri sebagai presiden 2024, justru dari partai Nasdem, PKS dan PKB yang kemudian didorong untuk maju, diusung di situ begitu kan. Apa salahnya mereka diusung? Anies Baswedan tidak pernah ngemis kepada partai Nasdem, Anies Baswedan tidak pernah ngemis kepada PKS dan PKB kok begitu kan. Apa salahnya coba begitu kan sebagai rakyat Indonesia? Bukankah sebagai rakyat Indonesia justru ya bagaimana ya kontestasi demokrasi kita benar-benar sehat di situ begitu kan. Ya, inilah pemahaman Fahri Hamzah tentang public policy di situ begitu kan. Kalau kita mengerti tentang demokrasi tidak mungkinlah Fahri Hamzah kuar-kuar seperti itu. Kan logikanya seperti itu begitu kan. Nah, inilah yang kemudian saya sangat disayangkan sih kuar-kuar Fahri Hamzah di situ begitu kan ya. Menurut saya pribadi justru blunder kepada partai Gelora itu sendiri. Semakin hari ya, semakin partai Gelora ini tidak dilirik begitu kan ya. Saya salah satu paling suka sekali pada visi dan misi dari partai Gelora, tapi pada kenyataannya seketika saya melihat Fahri Hamzah justru ya sebagai tokoh di balik layar ini begitu kan ya.
Justru mereka sering blunder begitu kan, keluar-keluar sana sini. Ketokohannya mereka, ya kepintaran mereka tidak seolah-olah tidak digunakan begitu kan. Lihat saja si Yusril begitu kan. Walaupun mereka bergabung ke koalisi Prabowo, mereka tidak bisa ya atau tidak menghapus rekam jejak atau pemikiran atau kepintaran dari Yusril. Kalau salah ya salah, kalau benar benar. Nah, itulah poin penting ya sebagai orang yang kemudian punya ilmu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya saya kira jauh begitu kan ya, orang keluar-keluar dan berani keluar-keluar tapi satu sisi ingin menyalahkan orang, ya saya kira salah juga begitu kan ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.